生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 208. Kaisar Dewa Setan, 3. Ruang tempat tinggal. Pada titik tertentu, Hao Yue telah membuka 6 matanya, auranya tertahan hingga batasnya. Kedua kepala Little Flame dan Little Green masih berbaring, sementara Little Light telah mengangkat kepalanya. Matanya berkilauan dengan warna emas. Jika seseorang melihat dengan hati-hati pada adegan ini, dia akan melihat bahwa aura suci di sekelilingnya persis sama dengan Long Haon. Tidak hanya itu, sisik pada tubuh Hao Yue ditutupi dengan cahaya keemasan, seolah-olah seluruh tubuhnya berubah warna. Jika Long Haon ada di sana, dia pasti akan menebak bahwa Hao Yue saat ini meminjam energi cahaya yang berasal dari dalam tubuh Long Haon untuk menutupi auranya sendiri. Dia sebenarnya adalah eksistensi yang datang dari dunia lain, dan pada saat dia menyeberang, dia melewati baptisan dengan aura suci yang terkandung dalam darah Long Haon. Oleh karena itu, darah Scion of Light sudah menjadi bagian dari dirinya. Dan barusan, dia dengan cerdik menggunakan bagian pembuluh darahnya untuk membangkitkan kekuatan ini, untuk sementara menjadikannya miliknya untuk menutupi auranya sendiri sepenuhnya. Kaisar Dewa Iblis masih diam-diam terbang di udara, dan secara bertahap, matanya bersinar dalam warna yang berbeda, menyapu ke arah kota pengusir setan. Setengah jam sudah berlalu, dan untuk sisi manusia dan iblis, setengah jam ini jauh dari waktu yang menyenangkan. Satu sisi siap untuk menyerang kapan saja, sementara yang lain siap untuk memulai pertempuran berdarah. Mereka hanya menunggu dengan tenang sampai hasilnya muncul. Pada akhirnya, warna hitam yang menutupi langit menghilang secara bertahap, dan Kaisar Dewa Iblis melambaikan tangannya, sepertinya informasi saya salah. Keenam manusia yang berdiri di seberangnya menemukan dengan heran bahwa mata Dewa Iblis itu menunjukkan jejak kelegaan. Keenam orang ini tidak bisa menahan perasaan diam-diam tercengang. Hal penting apa yang dicari oleh Kaisar Dewa Iblis ini? Untuk keberadaan seperti dia menjadi gugup tentang hal itu, tidak hanya datang secara pribadi, tetapi lebih jauh lagi tidak menghemat biaya untuk merebutnya. Satria yang mengenakan setelan baju besi oranye menyatakan dengan acuh tak acuh, karena seperti ini, tolong hormati janji Anda sebelumnya, Yang Mulia. Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu mengangguk sedikit, dan tiba-tiba tersenyum, senyum tipis muncul di wajahnya yang sangat pucat, saat dia menunjukkan ekspresi iblis. Pada kenyataannya, aku benar-benar ingin tahu berapa lama kalian berenam akan tetap hidup, berapa lama kalian akan terus menghalangiku. Apakah dunia Anda cepat atau lambat akan berakhir tergantung pada kami. Namun sebenarnya, Anda tidak perlu khawatir, sehubungan dengan manusia, kami tidak merasa begitu ingin melakukan pembantaian total. Lagi pula, ada banyak hal yang dimiliki manusia yang kita, iblis, butuhkan. Misalnya, pengetahuan. Karena wajah ksatria itu tersembunyi di balik helmnya, ekspresinya tidak bisa terlihat dengan jelas, kami akan mengingat kata-kata Yang Mulia. Hanya, Yang Mulia harus berhati-hati untuk tidak pernah memberi kita kesempatan untuk membalas. Kami, pembunuh Dewa Iblis, telah mengambil nyawa 39 Dewa Iblis dalam 300 tahun keberadaan kami. Mampu mengambil 1/40 tidak diragukan lagi akan menjadikannya akhir yang sempurna, bukan? Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba mengungkapkan senyum kurang ajar, sebenarnya, aku tidak benar-benar ingin kamu mati. Di dunia ini, jika kita tidak memiliki musuh yang layak, bukankah hidup akan membosankan? Kaisar ini mungkin memberitahumu itu juga, tetapi kenyataannya, kamu hanya memiliki 5% peluang untuk menjatuhkanku sendiri. Ini karena, di antara Kaisar Dewa Setan, Kaisar ini adalah yang ketiga yang telah menembus tingkat energi spiritual ke 1.000.000, dan yang termuda yang mencapai tingkat ini. Apakah ranah level 1 juta adalah sesuatu yang mungkin bisa Anda lawan? Lalu, selamat tinggal. Kaisar Dewa Iblis mengungkapkan senyum tenang,
senyum iblisnya tetap ada di benak semua orang. Selanjutnya, kaisar berpakaian hitam tiba-tiba berbalik dan pergi, menghilang dalam kecemerlangan emas gelap ini. Kegelapan di langit memudar seperti es dan salju, dan pasukan iblis yang tersembunyi muncul sekali lagi, berturut-turut mundur. Mereka tetap diatur dengan cermat, benar-benar tenang. Bahkan pada saat ini, 6 manusia yang maha kuasa tetap di udara, tidak bergerak 1 inci pun dan menatap warna gelap yang menghilang secara bertahap. Kali ini, iblis-iblis itu benar-benar menghilang. Mengikuti Kaisar Dewa Iblis, kekuatan iblis utama pergi seperti gelombang besar. Jelas, mereka berencana untuk melakukan serangan habis-habisan, atau mundur seperti itu. Mengikuti kekuatan iblis yang mundur dengan mata mereka, banyak orang di kota merasa ingin pingsan. Bahkan jika mereka menghadapi pertempuran berdarah, mereka belum tentu dalam keadaan seperti itu. Tetapi seiring berlalunya waktu tanpa henti, tekanan yang diberikan Kaisar Dewa Iblis ini kepada mereka terlalu kuat. 6 tetua, iblis akhirnya mundur. Silakan beristirahat di kota eksorsis kami. Sheng Yu dengan hormat memberi salam kepada 6 tetua yang maha kuasa, yang berbalik tetapi tidak berencana menuju ke kota. Keenam ini jelas dipimpin oleh ksatria, yang memberinya jawaban acuh tak acuh, tidak perlu. Kita masih harus mengikuti gerakan Kaisar Dewa Iblis, untuk memastikan dia tidak menggunakan beberapa trik. Saya mendengar bahwa pasukan perburuan setan yang baru terbentuk berlatih di kota pengusir setan sekarang? Ya. Sheng Yu buru-buru menjawab. Dia adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 juga, tetapi dia masih bertindak sangat hormat terhadap orang-orang yang maha kuasa itu, mengikuti etiket seorang murid yang setia. Sheng Yu, jadi kamu, suara ksatria tua itu tiba-tiba tidak terdengar lagi, saat Sheng Yu mengangguk, menghadapkannya secara langsung. Sesaat kemudian, 6 siluet berubah menjadi 6 sinar cahaya, membubung ke langit dan segera menghilang dari pandangannya. Masih di depan menara gerbang kota, Sheng Yu tiba-tiba berlutut, menyatakan dengan keras, hormat padamu, pembunuh Dewa Iblis. Tanpa perlu menginstruksikan mereka untuk melakukannya, semua perwira dan tentara di kota itu juga berlutut, menyatakan dengan suara keras, hormat padamu, pembunuh Dewa Iblis. Mereka jelas tentang fakta bahwa jika bukan karena kemunculan 6 manusia yang maha kuasa ini, mereka mungkin tidak akan berhasil kembali dengan selamat. Sisi setan. Feng Xiu melayang dengan tenang di udara. Pada saat itu, pilar Dewa Iblis besar tidak berada di belakangnya, dan penampilannya sangat mirip dengan manusia. Alocer, Zagan, dan Saire membungkuk di depannya. Tubuh ketiga Dewa Iblis besar ini agak menggigil, dan jelas bahwa mereka cukup gugup, bahkan takut. Yang mulia, kami benar-benar merasakan auranya. Dan karena itulah, tolong beri saya hukuman Anda, Yang Mulia. Bagaimanapun, Alocer adalah Dewa Iblis peringkat tertinggi dari ketiganya, jadi dia mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk menyatakan ini. Xiu Feng bertanya dengan acuh tak acuh, bagaimana Anda memiliki jaminan mutlak seperti itu? Aku, Alocer tidak berani menjawab. Bahkan jika dia benar-benar memiliki jaminan ini, bagaimana dia bisa menyatakannya dengan begitu berani sekarang? Lebih penting lagi, dia hanya memiliki sedikit sensasi pada saat itu, dan tidak lebih. 6 orang menyebalkan ini tidak menghalangi pengintaianku, dan aku sudah melewati setiap inci dari Exorcist Mountain Pass. Tetap saja, aku tidak menemukan jejak aura Austin Griffin. Dipelototi oleh pandangan acuh tak acuh Feng Xiu, ketiga Dewa Iblis itu segera berlutut, sama sekali tidak berdaya. Berjongkok, mereka tidak berani mencoba membela diri. Biarlah. Anda melakukannya dengan baik. Jika itu benar-benar auranya, bahkan jika hanya ada 1% kemungkinan itu benar, Anda seharusnya tetap memberitahu saya segera. Meskipun perjalanan ini tidak membuahkan hasil, setidaknya kita bisa merasa tenang. Dengan lambaian tangan Feng Xiu, gelombang energi tak berwujud mengangkat kelompok Alocer. Dengan senyum kusam muncul di wajah Feng Xiu dan rambut hitamnya berkibar, dia memberikan semacam perasaan mempesona, membuatnya sulit untuk membedakan jenis kelaminnya. Benar-benar menarik. Meskipun kali ini, saya tidak menemukannya, saya menemukan pria kecil lain yang menarik.
Sepertinya mungkin ada kandidat untuk menjadi penerusku yang kedua. Mendengar kata-katanya, ketiga dewa iblis merasa bingung dan tidak berani berdebat. Di antara iblis, perbedaan peringkat sangat berbeda. Bahkan di antara para dewa iblis, perbedaan peringkat juga akan menyiratkan perbedaan ekstrim dalam hal kekuatan. Jika Feng Xiu ingin membunuh ketiganya, itu tidak akan lebih sulit daripada menginjak-injak beberapa semut. Lebih penting lagi, Kaisar Dewa Iblis adalah simbol iblis yang dapat dianggap mewakili seluruh ras mereka. Kata-katanya adalah untuk aturan mutlak iblis. Kami akan pergi. Beberapa tahun kemudian, mari kita cari pria yang menarik ini. Kali ini, keenam pria menyebalkan itu menjadi penghalang sekali lagi, tapi kekuatan vital mereka ternyata semakin lama semakin lemah. Sampai kapan mereka bisa bertahan? 5 tahun, atau 10? Kemudian, manusia akhirnya akan menjadi debu di bawah kakiku. Menginjak kehampaan, langit tiba-tiba menjadi redup, dan di udara, seekor naga raksasa yang menghancurkan bumi berkelap-kelip. Detik berikutnya, Kaisar Dewa Iblis telah pergi. Prajurit pertama dengan peringkat Demon Han Squad dan yang lainnya kembali ke tempat tinggal masing-masing. Saat dia berjalan, Lin Xin menepuk dadanya sendiri. Aku benar-benar ketakutan setengah mati, barusan. Itu adalah Kaisar Dewa Iblis. Sangat menakutkan. Apakah itu benar-benar level yang bisa dicapai manusia? Pernahkah Anda mendengar tentang 1 juta tingkat energi spiritual? Dia bilang dia sudah mencapai tingkat energi spiritual ke 1.000.000. Konsep macam apa itu? Dari apa yang saya dengar, pada langkah ke-9, hal yang paling menakutkan bukan hanya jumlah total energi spiritual, tetapi fakta bahwa setiap serangan akan langsung mencapai kekuatan batas atas ini. Dan setelah 1 pukulan, energi spiritual pengguna akan segera kembali ke puncaknya, sehingga serangan berikutnya juga akan memiliki kekuatan energi spiritual penuh mereka. Bukankah ini berarti bahwa setiap pukulan Kaisar Dewa Iblis, yang mencapai 1 juta energi spiritual, akan dalam hal kekuatan mencapai 1 juta ini? Oke, berhenti membicarakannya. Jika Anda terus melakukannya, Anda akan menghancurkan semua kepercayaan diri kami. Sima Xian dengan sedih memberitahunya. Dia awalnya sangat puas, baru saja menembus ke langkah ke-5. Tapi barusan, dia mengalami apa itu kekuatan maha kuasa, langsung merasa seolah-olah tidak ada perbedaan antara semut dan dirinya sendiri. Wang Yuanyuan bergumam, saya senang bahwa Kaisar Dewa Iblis tidak mencari Hao Yue. Iblis berkepala 3, aku hanya berpikir. Mendengar mengatakan ini, kecuali dari Cair, yang lain segera melihat Long Haon. Sejak kembali dari medan perang, Long Haon tidak menggumamkan sepatah kata pun. Mereka tahu dengan jelas bahwa jika tujuan Kaisar Dewa Iblis adalah Hao Yue, mengingat temperamen Long Haon, bahkan dengan perbedaan yang ada antara musuh seperti Kaisar Dewa Iblis dan dirinya sendiri, dia masih akan melawannya, mempertaruhkan nyawanya. Merasakan perhatian teman-temannya, Long Haon mengakui sambil menghela nafas, aku masih belum bisa memastikan bahwa dia sebenarnya tidak mencari Hao Yue. Chapter 209. Pembunuh Dewa Setan, Aku masih belum bisa memastikan bahwa dia sebenarnya tidak mencari Hao Yue. Mendengar Long Haon mengucapkan kata-kata ini, ekspresi teman-temannya menjadi aneh. Chen Ying'er bertanya dengan senyum penasaran, apakah kamu tidak setuju bahwa kita harus berharap banyak dari Hao Yue? Kalau begitu, jika dia adalah binatang ajaib yang bahkan Demon God Emperor akan cari secara pribadi, level seperti apa yang bisa dia capai di masa depan? Hehe. Wang Yuanyuan mengangguk, menyatakan, sayang sekali, tetapi jika Hao Yue benar-benar yang dia cari, saya khawatir dia tidak akan berhasil lolos dari pemeriksaan mental Kaisar Dewa Iblis. Jadi saya rasa tidak demikian. Long Haon tidak memberitahu mereka tentang perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri, karena ini adalah rahasia Hao Yue. Dengan cepat, mereka tiba kembali di tempat tinggal mereka. Sesaat setelah mereka mendorong pintu terbuka, yang lain tidak memiliki reaksi apapun, tapi Long Haon dan Cair segera terguncang, tanpa sadar mundur beberapa langkah, dan tidak masuk secara langsung. Itu bukan karena mereka mendeteksi perubahan apapun di tempat tinggal,
Tetapi karena mereka merasakan hawa dingin yang tiba-tiba dari pikiran bawah sadar mereka, seolah-olah tempat tinggal di depan mata mereka telah berubah menjadi jurang yang bisa menelan segalanya. Reaksi yang lain tidak lambat, dan dengan peringatan tiba-tiba Long Haon dan Chair, mereka melangkah mundur, memasuki formasi pertempuran mereka. "Masuk, kalian semua." Suara tertunduk Sheng Yu terdengar dari dalam, membiarkan Long Haon mengendurkan napasnya. Ternyata, rasa bahaya yang tidak berwujud ini datang dari kakek buyutnya. Hanya saja, mengapa dia tiba-tiba datang ke tempat tinggal mereka? Dengan ragu-ragu, semua orang berjalan dalam barisan. Tampilan Long Haon segera jatuh pada Hao Yue, yang sedang tidur di sudut. Seperti sebelumnya, Hao Yue berbaring di sana seolah-olah tidak ada yang terjadi, masih tertidur lelap. Di dalam tempat tinggal ada dua orang, Sheng Yu, dan pria paruhbaya lainnya berusia 30-an. Pada saat itu, pria paruhbaya itu berdiri di samping Hao Yue, menatapnya dan menunjukkan senyum tipis. Tapi yang paling mencengangkan adalah Sheng Yu membungkuk di sisinya, sangat hormat. "Kakek yang hebat." Melihat Sheng Yu, Long Haon bergegas memberi salam. Orang lain yang mengikutinya juga memberi hormat kepada kepala kuil assassin ini. Sheng Yu melambaikan tangannya kepada mereka, mengisyaratkan mereka untuk menunggu sebentar. Pria paruhbaya itu perlahan berbalik, langsung menatap Long Haon. Menghadapinya, hal pertama yang Long Haon perhatikan adalah sepasang matanya yang tak terbatas. Itu benar, kesan yang diberikan mata pria paruhbaya ini hanya bisa digambarkan sebagai tak terbatas. Mereka berwarna biru tua, memberikan perasaan tak terbatas yang sama seperti lautan luas. Penampilan pria paruhbaya ini tidak menonjol sama sekali, dan bahkan terlihat biasa saja. Tapi dia hanya berdiri di sana, memperlakukan Master of the Assassin Temple, Heroic Assassin dari langkah ke-9 Sheng Yu, seolah-olah dia hanyalah seorang pelayan. Dan yang lebih penting, pria paruhbaya ini tidak memancarkan aura yang mengesankan, terlihat seperti orang dewasa biasa. Adegan aneh ini membuat 7 pemuda dari satu Demon Han Squad merasa membosankan, khususnya Long Haon dan Chair yang memiliki persepsi yang lebih baik. Long Haon terkejut, dan Chair mengerutkan alisnya. Dia buta, tetapi bahkan dengan indranya yang lain, dia sama sekali tidak dapat memahami pria ini. Sama seperti angin atau cahaya, dia memberikan semacam perasaan murni. "Halo, anak-anak muda dari pasukan kelas 1 prajurit." Karena pria paruhbaya ini hanya mengatakan beberapa hal, ekspresi kelompok 7 Long Haon segera berubah. Itu karena mereka pernah mendengar suara ini sebelumnya. Itu persis suara tua dari ksatria pembunuh Dewa Iblis, yang mengenakan baju besi oranye. Untuk sesaat, kelompok 7 Long Haon benar-benar tercengang. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa memikirkan alasan mengapa karakter hebat ini datang ke tempat tinggal mereka. Pria paruhbaya itu mengungkapkan senyum tipis, "Tidak menyangka aku akan datang?" Sebenarnya, kali ini karena 2 alasan saya datang. Yang pertama adalah gerakan Kaisar Dewa Iblis, dan kamu adalah yang kedua. Semua orang merasa pusing. Pahlawan legendaris dan mahakuasa ini datang, untuk mereka? Long Haon tidak bisa tidak bertanya, "Senior, jadi kamu?" Pria paruhbaya itu tersenyum, "Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Chen Zidian, pemimpin pasukan pembunuh setan, dan ksatria penjaga." Nama Chen Zidian terasa asing bagi kelompok Long Haon, tetapi kata-kata Demon God Slayers ditambahkan ke Demon Han Squad menyebabkan kelompok 7 Long Haon membuka mata lebar-lebar. 6 karakter mahakuasa yang muncul barusan, sebenarnya adalah pasukan pemburu iblis? Meskipun mereka sudah lama mengetahui bahwa pasukan perburuan iblis sangat penting bagi aliansi, mereka tidak benar-benar tahu bahwa pasukan perburuan iblis benar-benar dapat mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Demon God Slayers, ini jelas merupakan gelar khusus dari Demon Han Squad, yang hanya diberikan kepada titlet Demon Han Squad dengan peringkat tertinggi. Dan tentu saja hanya pasukan pemburu iblis kelas tinggi yang benar-benar bisa membuat Kaisar Dewa Iblis merasa khawatir. Inilah betapa mulianya, betapa kuatnya mereka. Karena pada saat itu, para legenda yang maha kuasa itu berhadapan dengan Kaisar Dewa Iblis, yang kekuatannya cukup untuk membuat semua orang putus asa. Tanpa sadar, mata mereka sejenak berkilat cemerlang.
Ternyata, Demon Hunt Squad bisa menampilkan kekuatan seperti itu. Melihat perubahan ekspresi anak-anak ini, Chen Zidian menyatakan, 312 tahun yang lalu, sebelum kelahiran Demon God Slayers, kami sama seperti Anda, memiliki gelar pasukan kelas 1 prajurit. Saya masih bisa mengingatnya dengan jelas, saat itu, saya berusia 17 tahun, saat saya menjadi kapten dari pasukan pemburu iblis pertama. Dan sejak itu, waktu yang sangat lama berlalu. Hari ini, saya berusia 329 tahun, dan sudah tidak bisa disebut muda lagi. Tapi saya tidak mau dikubur sebelum mengurus tanggung jawab saya. Hidup manusia akan memanjang seiring dengan peningkatan energi spiritual seseorang. Dengan energi spiritual pada tingkat 10.000 seseorang dapat hidup selama 100 tahun dalam keadaan normal. Jika dia mencapai langkah ke-9, energi spiritualnya menembus 100.000, dia akan dapat hidup selama 200 tahun. Tapi kita telah hidup selama lebih dari 300 tahun, dan rentang hidup manusia pada akhirnya tidak akan bertahan selama dewa iblis itu. Kita sudah mencapai tahun-tahun terakhir hidup kita. Paling-paling, kita bisa hidup selama kira-kira 5 tahun lagi. Para pemuda yang tergabung dalam pasukan perburuan iblis pertama mendengarkan pembicaraan para pembangkit tenaga listrik legendaris ini. Dia berbicara dengan cukup alami, seolah-olah dia sedang membicarakan hal-hal yang paling sepele. Tapi termasuk Chair, 7 Longhaon penuh rasa hormat. Pasukan perburuan iblis dengan karir 312 tahun, ini menyiratkan bahwa pembunuh dewa iblis ini melawan iblis selama total 312 tahun. Pencapaian seperti ini, investasi macam apa yang disiratkannya? Mereka hanya mengabdikan seluruh hidup mereka untuk kemanusiaan. Chen Zidian menyatakan, tahun-tahun ini, kami selalu memperhatikan pertumbuhan generasi selanjutnya. Sangat disayangkan, tetapi dari awal hingga akhir kami tidak dapat menemukan orang yang memiliki kemampuan untuk mengambil alih tugas kami. Sejak 300 tahun yang lalu, kejeniusan tidak pernah kurang, tetapi kami belum menemukan tim yang cukup luar biasa. Anda Longhaon? Tampilan Chen Ziding jatuh pada Longhaon. Ya, senior. Longhaon membungkuk hormat. Chen Zidian mengangguk dan berkata, saat itu, ayahmu adalah kandidat yang baik. Namun sayangnya, dia memiliki beberapa kekurangan dalam wataknya. Dia terlalu dogmatis, dan tidak memiliki pandangan ke depan yang cukup, mengerahkan seluruh energinya untuk meningkatkan kemampuannya sendiri. Meskipun kekuatannya cukup tangguh, dia tidak bisa disebut sebagai pemimpin tim yang luar biasa. Dalam pasukan perburuan iblis pertama, hanya sedikit yang akan berbicara tentang keluarga mereka sendiri. Hanya Chair dan Han Yu yang tahu tentang latar belakang Longhaon, tetapi pada saat yang sama mereka tidak benar-benar tahu tentang latar belakang rekan satu tim mereka yang lain. Bahkan, di antara mereka berdua, hanya Chair yang tahu tentang masa lalu Longhaon, sedangkan Han Yu hanya tahu sedikit tentangnya. Pada saat ini, mendengar seorang pahlawan yang maha kuasa seperti Chen Zidian menyebutkan kekuatan ayah Longhaon, menggambarkan dia sebagai cukup tangguh, setiap anggota lain dari satu Demon Hunt Squad terkesan. Bahkan, karena Longhaon hanya sedikit lebih dari 10 tahun, berapa umur ayahnya? Baginya untuk disebut tangguh oleh tetua yang maha kuasa ini, mungkin dia adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Dan untuk pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 kuil ksatria. Para pemuda ini, semua anggota pasukan perburuan iblis, bukanlah orang biasa. Dengan beberapa kata sederhana dari Chen Zidian, mereka memiliki beberapa tebakan tentang identitas ayah Longhaon. Untuk sesaat, mereka hanya bisa saling memandang dengan cemas, karena beberapa api mulai menyala di dalamnya. Menjadi orangnya sendiri, Longhaon secara alami tidak akan berkomentar hal-hal yang berkaitan dengan ayahnya sendiri, hanya mendengarkan pembicaraan Chen Zidian. Bagaimanapun, dia tidak akan membantahnya, sosok legendaris aliansi ini telah hidup selama lebih dari 300 tahun, bagaimana penilaiannya bisa kurang ajar? Tatapan Chen Zidian yang dalam tiba-tiba menjadi lebih intens, matanya yang murni dan jernih membuatnya menggigil di lubuk jiwanya. Pahlawan lahir dari tangan takdir, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak surga. Bertahun-tahun yang lalu, saya bertemu Xing Yu, yang memberitahu saya tentang Anda.
Untuk alasan ini, saya baru-baru ini memperhatikan kinerja pasukan pemburu iblis Anda. Anda melakukannya dengan cukup baik, Anda semua adalah anak-anak muda yang luar biasa. Dan kalian semua memiliki warisan yang mulia. Semua anak muda yang keluar tahun ini cukup bagus. Tapi tanpa ragu, Anda adalah orang-orang yang memiliki potensi terbesar. Saya harap suatu hari, Anda akan dapat memimpin tim Anda untuk mengambil alih posisi kami. Saat Chen Sisuan mengucapkan kata-kata ini, nada suaranya sangat tulus. Adapun 7 anggota pasukan perburuan iblis pertama ini, mereka merasa seolah-olah baru saja dinyalakan oleh gelombang cahaya dan api yang ganas. Bahkan wajah cair terlihat sedikit bersemangat. Sebuah tim sejati pasti memiliki anggota yang saling percaya sepenuhnya, tanpa kerenggangan sedikit pun. Dan untuk ini, Anda harus memahami satu sama lain sepenuhnya, pertama-tama. Ini sama sekali bukan tentang pamer, tetapi tentang membiarkan teman Anda mengetahui kekuatan dan potensi Anda yang sebenarnya. Ini adalah jalur paling mudah bagi tim untuk berkembang. Chapter 210. Pembunuh Dewa Setan, 2. Pada titik ini, Chen Zidian hampir tampak dalam suasana hati yang gembira. Anak-anak, Anda sekarang memiliki peluang tanpa batas. Tetapi proses pendewasaan sangat penting, dan selama proses ini, Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Hanya dengan mengandalkan upaya Anda sendiri, Anda akan mendapatkan kekuatan nyata. Saya berharap suatu hari nanti, Anda akan dapat mewarisi gelar pembunuh Dewa Setan, mengambil alih posisi kami, dan bahkan melakukan yang lebih baik dari kami. Haon, apakah teman binatang ajaibmu yang dicari oleh Kaisar Dewa Iblis? Tatapan Chen Zidian bergeser ke sisi lain, ke arah Hao Yue yang sedang tertidur lelap. Long Haon tidak berani menyembunyikannya, membuka situasi, ini sangat mungkin, tapi saya tidak berani memastikannya. Mata Chen Zidian berkilat, saya juga menganggapnya sangat mungkin. Dari penyelidikan saya, Anda menyelesaikan kontrak darah dengannya pada saat Anda pergi ke Gunung Saint Ksatria. Karena ini masalahnya, sampai kalian berdua cukup kuat, jangan biarkan dia muncul di tempat di mana Kaisar Dewa Iblis bisa mengetahui keberadaannya. Dia baru saja berhasil menyembunyikan dirinya dari Kaisar Dewa Iblis, jadi dia seharusnya bisa terus melakukannya di masa depan. Manusia membutuhkan pahlawan seperti Scion of Samsara saat itu. Saya datang hari ini untuk menyemangati Anda, tetapi juga untuk memberitahu Anda tentang kisah di balik layar. Sejak 6.000 tahun yang lalu, kita manusia tidak berusaha untuk berkembang, mencoba untuk melawan pembangkit tenaga iblis. Tetapi bahkan sekarang, kami masih tidak dapat benar-benar melawan iblis. Alasan utamanya adalah 72 dewa iblis. Justru karena kekuatan mereka, kita tidak punya pilihan selain mengandalkan penghalang alami kita untuk melawan mereka. Dan ini hanya di bawah premis bahwa kita berenam menjaga Kaisar Dewa Iblis. Jika kita mati, jika Kaisar Dewa Iblis secara langsung datang untuk menyerang kita manusia, pertahanan alami tidak akan berguna lagi. Sejak 300 tahun yang lalu, kami telah membunuh 39 Dewa Iblis, satu demi satu. Di antara mereka, peringkat tertinggi adalah Dewa Iblis keempat. Tetapi beberapa yang baru mengisi celah tanpa penundaan, dan bahkan sekarang, mereka masih memiliki 72 Dewa Iblis. Dan tahukah Anda mengapa jumlah ini tidak turun? Kelompok Long Haon telah belajar tentang hal ini sebelumnya, dan Han Yu, yang memiliki pemahaman yang baik tentang situasi, berseru hampir tanpa sadar, itu karena pilar Dewa Iblis. Chen Zidian mengangguk sebagai jawaban, benar, justru karena pilar Dewa Iblis. Bagi ras iblis, pilar Dewa Iblis adalah artefak surgawi. 72 Dewa Iblis memiliki 72 artefak surgawi ini. Selama pilar Dewa Iblis ada, bahkan jika Dewa Iblis mati, garis keturunan mereka masih dapat diteruskan seperti sebelumnya. Jadi, hanya ada satu cara untuk benar-benar membunuh para Dewa Iblis, yaitu menghancurkan pilar Dewa Iblis mereka pada saat yang sama ketika mereka dibunuh. Namun, sebagai artefak surgawi iblis, bagaimana mereka bisa begitu mudah dihancurkan? Setelah kami mengetahui rahasia ini, kami melakukan banyak upaya yang pada akhirnya tidak pernah berhasil. Tapi kami berhasil menarik kesimpulan dari ini. Untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis,
Premis pertama adalah memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan senjata-senjata tangguh ini, dan yang kedua bertindak sebelum setengah jam berlalu setelah kematian Dewa Iblis, agar hal itu menjadi mungkin. Kami sebelumnya hampir berhasil sekali, tetapi 10 Dewa Iblis tiba-tiba menyerang kami pada menit terakhir. Sejak itu, Iblis semakin memperhatikan pertahanan pilar Dewa Iblis mereka, dan mereka cenderung tidak membawa pilar Dewa Iblis mereka saat mereka bertindak. Long Haon bertanya, "Senior, karena pilar Dewa Iblis adalah artefak surgawi Dewa Iblis, level apa yang harus dicapai oleh peralatan untuk menghancurkannya? Apakah itu perlu artefak surgawi lainnya?" Chen Zidian menggelengkan kepalanya dan menjawab, 72 pilar dewa-dewa secara kolektif dikenal sebagai artefak Dewa Iblis. Peringkat mereka sama dengan para Dewa Iblis, jadi ada perbedaan kekuatan di antara mereka. Dan bahkan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis terlemah, Anda akan membutuhkan setidaknya peralatan tingkat epik. Alhasil, jalan yang harus Anda lalui masih panjang. Kalau tidak, kita bisa saja menghancurkan beberapa pilar Dewa Iblis. Dan ada hal lain yang harus saya peringatkan kepada Anda. Jika suatu hari, tingkat kultivasi Anda mencapai langkah ke-9, dan Anda pergi untuk mendapatkan pengakuan tahta surgawi, Anda harus bertindak hati-hati, mengikuti arahan tahta surgawi. Karena ketika saya mendapat persetujuan dari 4 tahta surgawi, saya masih bersikeras berjuang untuk tahta surgawi abadi. Saya berakhir dengan tangan kosong dan tidak akan pernah bisa mendapatkan tahta surgawi. Bakatmu jauh lebih hebat dariku di usiamu, tapi bagaimanapun juga, kamu tidak bisa bertindak sekeras yang aku lakukan. Bantuan yang akan diberikan oleh tahta surgawi manapun kepada Anda, bagaimanapun, pasti tidak ada bandingannya. Ya. Terima kasih, Senior. Chen Zidian menarik napas dalam-dalam, tatapannya semakin menjauh, saat dia menyatakan kekecewaan dan frustrasi. 72 pilar Dewa Iblis adalah sumber kekuatan vital Iblis. Untuk setiap mereka kalah, kekuatan Iblis akan berkurang secara keseluruhan, dan warisan yang mereka peroleh juga. Saya khawatir ini adalah sesuatu yang tidak dapat kami lakukan lagi, tetapi saya harap selama hidup Anda akan dapat menghancurkan beberapa pilar Dewa Iblis. Penampilan bersama Scion of Light dan Saint Daughter of Samsara memberi manusia kesempatan untuk melakukan serangan balik pada akhirnya. Saya menantikan hari Anda akan berhasil. Senior. Long Haon tiba-tiba memanggil. MH? Chen Zidian memberinya tatapan hangat. Long Haon menyatakan, "Senior, jika suatu hari kita benar-benar bisa menjadi pasukan berburu iblis berjudul, apakah kita dapat memilih nama untuk diri kita sendiri?" Haon. Di samping, Sheng Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak padanya. Kehormatan macam apa yang dimiliki oleh pembunuh Dewa Iblis untuk seluruh umat manusia? Dan dia benar-benar menolak kehormatan yang diberikan kepadanya? Semua orang di pasukan perburuan iblis pertama juga merasa tercengang. Chen Zidian melambaikan tangannya ke Sheng Yu, lalu, gelar apa yang kamu inginkan untuk dimiliki oleh pasukan pemburu iblismu di masa depan? Setelah bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu, Long Haon mengangkat kepalanya, kegigihan dan resolusi muncul di matanya. Saya harap pasukan pemburu iblis kami dapat disebut sinar terang sinar matahari. Chen Zidian tampak sedikit terganggu, tetapi dia dengan cepat memulihkan ekspresinya yang biasa, dan menjawab sambil tertawa, Oke. Kemudian sebut dirimu Bright Rise of Sunlight. Baiklah, Anda tidak harus bertujuan untuk menggantikan kami, tetapi untuk melampaui kami. Sinar matahari terang. 4 kata ini bergema di benak 7 anggota pasukan perburuan iblis pertama. Pada saat ini, semua orang tampaknya mengerti apa yang dimaksud Long Haon dengan itu, dan tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangan mereka sendiri. Saya tidak dapat membantu Anda untuk tumbuh dewasa, yang akan merusak segalanya bagi Anda dengan bekerja terlalu keras untuk hasil yang kecil. Selama Anda memahaminya, bakat Anda akan benar-benar membuat Anda mencapai puncak, dan tujuan saya akan tercapai. Tapi sejak hari ini, lelaki tua ini datang, dia ingin memberimu hadiah kecil. Anda cukup beruntung, hadiah ini adalah sesuatu yang bisa Anda bagikan dengan 7 dari Anda. Detik berikutnya,
Seluruh tempat tinggal dipenuhi dengan aura suci, dan 7 simbol emas besar naik seperti makhluk hidup, memasuki peti 7 anggota kelompok Longhaon. Semua orang merasakan sakit yang singkat tapi tajam di tubuh mereka, dan kemudian mereka merasakan hubungan erat yang terbentuk antara darah dan daging mereka sendiri dan rekan mereka. Kabut emas samar naik ke tubuh semua orang, perasaan gembira dan fantastis yang mendalam mengalir melalui mereka. Chen Zidian tersenyum tipis, dan menjelaskan, ini adalah jenis peralatan yang dibuat selama fase awal era yang indah, dan merupakan warisan lanjutan dari keluarga Kekaisaran Elf. Utilitas item ini hebat dan dapat sepenuhnya dibagikan di antara Anda bertujuh. Setiap kali salah satu dari kalian terluka, kalian bertujuh akan berbagi rasa sakit. Namanya adalah Soul Linking Chains. Tentu saja, kapan saja, Anda masing-masing dapat memutuskan mata rantai Soul Linking Chains atas inisiatif Anda sendiri. Jika kamu melakukannya, kamu tidak akan terpengaruh oleh Soul Linking Chains, sampai kamu mengambil inisiatif untuk mengaktifkannya lagi. Penjelasan sederhana ini membuat kelompok 7 Longhaon terkejut. Peralatan tingkat epik, ini adalah peralatan tingkat epik dengan tingkat bantuan puncak. 7 orang berbagi segalanya, ini menyiratkan bahwa 7 dari mereka akan bertindak sebagai satu kesatuan. Dalam waktu bahaya, tingkat kelangsungan hidup kelompok mereka akan meningkat secara substansial. Pada saat yang sama, ketika mereka bertindak secara terpisah, setiap kali salah satu dari mereka diserang, yang lain akan diperingatkan. Peralatan ini memiliki kegunaan yang tak terbatas untuk masa depan mereka. Lakukan yang terbaik, anak-anak. Mungkin saya tidak akan melihat hari itu, tetapi bahkan di akhirat, saya akan berdoa agar sinar terang sinar matahari melampaui pembunuh Dewa Iblis. Bermandikan embusan cahaya keemasan, siluet Chen Zidian menghilang tanpa suara, seolah-olah berubah sepenuhnya menjadi cahaya. Tanpa ada yang menginstruksikan mereka, mereka bertujuh berlutut di tanah, memberi hormat ke tempat dia menghilang. Melihat adegan ini, Sheng Yu merasa benar-benar bersyukur dan penuh kebanggaan bagi anak-anak ini. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya melangkah keluar, dan juga menghilang ke dalam kekosongan. Beberapa waktu kemudian, 7 pemuda yang membentuk pasukan pemburu iblis kelas 1 tentara bangkit. Longhaon berbalik, melihat teman-temannya, Senior Chen benar, kita adalah teman, dan tidak boleh menyembunyikan latar belakang kita satu sama lain. Saya Longhaon, memiliki energi spiritual bawaan 97 dan fisik Scion of Light. Ayahku adalah pemilik tahta surgawi Doom dan pembantaian kuil Ksatria, Ksatria pengadilan surgawi Long Xingyu. Dia masih tidak tahu bahwa karena peri elemental cahaya, energi spiritual internal bawaannya telah meningkat menjadi 99. Meskipun pada saat itu, semua orang sudah menebak siapa ayah Longhaon, mendengar tentang energi spiritual bawaannya sebesar 97 membuat Wang Yuanyuan, Lin Xin, Sima Xian dan Chen Ying'er terkejut. Han Yu dan Chair sudah mengetahui rahasia ini, dan reaksi mereka tidak berlebihan seperti yang lain. Energi spiritual bawaan dari 97, fisik dari Scion of Light. Tidak heran dia sudah memiliki pencapaian seperti itu di usia yang begitu muda, dia bisa secara langsung membuat Light Elemental Fairy berevolusi, dan dia sangat baik hati. Tepat pada saat itu, sementara semua orang masih benar-benar heran, Chair bergumam di samping Longhaon, nama lengkapku adalah Sheng Chair, Senior Heroic Sheng Yu adalah kakek buyutku. Energi spiritual internal bawaan saya adalah 93. Tetapi setelah memperoleh kompor spiritual samsara, itu naik menjadi 100. Kecuali dari Longhaon, tak satu pun dari 5 lainnya tahu rahasia ini. Energi spiritual internal bawaan dari 97 sudah membuat mereka sangat terkejut, tetapi dengan warisan Scion of Samsara ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar sejenak. Sekian alur cerita Donghua berjudul Teroen Absol untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.